Selamat pagi, siang, sore, dan malam, siapapun yang menonton video ini, dimanapun dan kapanpun, terutama untuk Bapak Roy selaku pengampu mata kuliah akuntansi manajemen bagi kelas kami, yaitu AK4801. Nah, di sini kami selaku kelompok satu akan menjalankan tugas discussion session, di mana di tugas ini kami akan diberikan suatu kasus dan kami akan membahas hal-hal apa saja yang di dalamnya, akan membahas kasusnya secara detail dan untuk kelanjutannya akan saya jelaskan kasusnya apa, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri di anggota kelompok kami. Pertama, ada saya sendiri yaitu Koma Chandra dengan NIM 104022240048. Halo, nama saya Raffi Rekonen dengan NIM 104022400 136. Saya Anugrah Satria Putra dengan NIM 1040 224 2079. Saya Lorenzius Gavin Putra dengan NIM 10402240023. Saya Fadila Berbani dengan NIM 104022400104. Baik, saya sendiri Muhammad Rehan Gatot Yudianto dengan NIM 1040 22430013. Baik, tadi itu adalah kelompok satu yang beranggotakan 6 orang, dan sekarang untuk memulai tugas ini saya akan memberikan sebuah pendahuluan yaitu mengenai kasus apa yang akan kami bahas. Nah, konteksnya itu kita mengambil PT Pertamina, yaitu perusahaan minyak dan gas milik negara Indonesia. Nah, Pertamina sendiri ini ingin menerapkan ABC atau Activity Based Costing untuk meningkatkan pengendalian biaya di seluruh organisasinya yang kompleks, termasuk penyulingan minyak, distribusi, dan retail, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, dengan asumsi Pertamina mengimplementasikan ABC tersebut, Pertamina menggunakan ABC untuk mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas-aktivitas tertentu, seperti pemeliharaan, transportasi, distribusi bahan bakar, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah ABC ada ABM, yaitu Activity Based Management. ABM ini kemudian diterapkan untuk mengidentifikasi inefisiensi biaya yang telah menjadi masalah bagi Pertamina, terutama dalam biaya logistik dan transportasi. Nah, dengan asumsi lagi implementasinya itu berhasil, Pertamina berhasil mengurangi biaya-biaya overhead dengan menghilangkan aktivitas yang tanda kutip tidak penting dan mengoptimalkan rute transportasi yang menghasilkan manajemen biaya keseluruhan yang lebih baik. Nah, untuk itu kami akan membaginya menjadi 5 step. Dan step pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai step pertama, yaitu memecah biaya overhead menjadi aktivitas yang terukur. Nah, kita harus mengetahui dulu dari definisi overhead cost itu sendiri, yang merupakan biaya yang sulit untuk diukur. Contoh dari biaya overhead itu sendiri, yaitu ada gaji dari staf. Nah, gaji dari staf ini di dalam dunia faktur itu tidak bisa diukur atau dibayarkan per bulan. Namun dibayarkan itu melalui dari jam kerja yang seorang staf lakukan atau dibayar per proyeksinya. Nah, dalam penyerapan biayanya itu Pertamina sendiri itu sama ini menormalisasikan atau tidak menghitung sebenarnya beberapa aktivitas yang sebenarnya bisa diukur. Contohnya itu dari pemuatan tangki di depot, terus perjalanan ke SPBU, lalu yang ketiga itu waktu tunggu antrian di SPBU. Nah, sebenarnya itu tiga aktivitas ini itu bisa diukur, namun dari Pertamina sendiri itu tidak mengukur atau mengalokasikan apa biaya ini tuh ke overhead cost. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami untuk step 2, tidak langsung ke langsung, fix ke variabel, terkait durasi dan jarak. Contoh kasusnya itu BBM yang dikirim ke pulau terpencil yang membutuhkan jumlah singgah, kapal atau truk, dan durasi perjalanan lebih lama. Memiliki HPP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BBM yang dipasok ke SPBU di kota besar. Yang dimana kita semua tahu bahwa harga BBM di kota-kota besar dan kota-kota kecil semuanya sama, merata. Yang dimana sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Mengingat HPP untuk memasok SPBU ke kota-kota besar atau kota-kota kecil
atau kota-kota terpencil itu sangat jauh berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bentar, kan tadi nikah ini. Enggak, mana udah stop belum? Belum, Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa. Ayo. Ini gue tunggu 3 detik ya. 3 detik langsung lanjut itu. Nah, ini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Ini kita terjun kepada step 3, yaitu ABM. Jadi kelompok kita ini sepakat bahwa ini semua tuh berhubungan dengan ABM. ABM itu apa? ABM itu Activity Based Management. ABM ini tuh berguna untuk mengambil pengambilan keputusan. Jadi permasalahannya itu oleh Pertamina ini kan ada pemborosan biaya atau inefisiensi biaya. Nah, keputusannya apa? Keputusannya itu adanya penghilangan atau pengurangan biaya. Nah, masalahnya itu ada pengurangan waktu anggur dan eliminasi administrasi manual. Nah, saya akan yang pertama akan menjelaskan pengurangan waktu anggur dulu. Pengurangan waktu anggur itu apa? Jadi itu para karyawan Pertamina itu kan digaji per jam. Nah, sedangkan ada momen di mana tuh eh, para karyawan itu tidak bekerja. Nah, itu gimana taunya itu ya eh, s- pasti setiap detik, setiap menit atau per jam ke depannya itu pasti ada customer-customer tuh tidak datang kepada POM itu. Nah, itu kan tidak melakukan. Nah, jadi karyawan itu tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi dengan Pertamina menggaji karyawannya berdasarkan kinerja mereka, itu pasti adanya pengurangan biaya adanya pengurangan biaya, beban biaya. Nah, selanjutnya itu ada eliminasi administrasi manual. Nah, ini tuh eh, beberapa pom-pom Pertamina itu masih menggunakan administrasi manual. Nah, itu pasti kan menambah biaya lagi kayak karena memang eh, menambah karyawan gitu kan pasti contohnya tuh itu pasti kan menambah beban perusahaan lagi tuh perusahaan Pertamina ini. Jadi, jika Pertamina itu mengimplementasikan sebuah sistem yang sudah otomatis, itu pasti mengurangi biaya gitu. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di step 4, yaitu terkait langkah konkretnya yang bisa dilakukan Pertamina. Di sini ada 2 langkah ya, yang dimana langkah ini tuh belum atau masih tidak diterapkan oleh Pertamina itu sendiri. Padahal jika memang diterapkan, ini bisa men-impact yang sangat lumayan bagi Pertamina itu sendiri. Yang pertama di sini ada rute komputerisasi. Yang dimaksud di sini adalah dengan sistem ini rute distribusi bahan bakar akan direncanakan secara terkomputerisasi, yang dimana ini menggunakan teknologi yaitu GPS. Dengan menggunakan teknologi ini, setiap kendaraan tangki itu bisa melacak jarak tempuh mereka dalam waktu perjalanan secara detail dan akurat, yang dimana nantinya mendapatkan hasil itu adalah Pertamina sendiri bisa mengoptimalkan rute pengiriman, terus bisa mengurangi bahan bakarnya sendiri, dan Pertamina sendiri itu juga bisa mengurangi biaya operasionalnya. Lanjut, yang kedua adalah biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemeliharaan di sini merupakan apa ya? Jadi tuh selama ini tuh pemerintah itu masih menggunakan sistem NVA, atau Pertamina itu hanya mengcover hal yang sudah rusak saja. Jadi itu kan eh, pastinya akan tidak bisa mengoptimalkan biaya operasionalnya secara baik, karena ya hanya di cover saja gitu. Nah, baiknya Pertamina ini mengubahnya ke VA, atau dengan cara yaitu inspeksi rutin.
yang dimana eh, inspeksi rutin ini bisa dilaksanakan untuk memeriksa armada yang digunakan, terus peralatan-peralatan yang ada di Pertamina itu sendiri. Nah, dengan pemeriksaan secara berkala, kerusakan yang bisa terdeteksi itu lebih bagus karena mereka terdeteksi lebih awal, jadi kita bisa menggantinya secara langsung. Dan eh, ya yang selalu kita dengar lah, lebih baik mencegah daripada memperbaiki, karena ya memang kalau barang yang sudah rusak banget itu pasti akan diganti, ya pasti diganti lebih baru lagi gitu. Maksudnya jika armada satu rusak, ya diganti satu armada itu aja. Kalau misalkan kita melakukan pemeriksaan secara rutin, kita kan bisa memperbaiki hal-hal kecil yang memang itu bisa mengefisiensi biaya dari Pertamina itu sendiri. Selanjutnya di step kelima dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk step 5 yang merupakan pelaksanaan di mana pertama kita akan mengimplementasi, kita ambil umpama di mana dalam sebuah provinsi terdapat sekitar 100 SPBU. Kita ambil sampel yang akan digunakan untuk evaluasi di mana sampel tersebut 5. Nah, hasil dari evaluasi atau pelaporan tersebut menyatakan bahwa 4 dari SPBU sorry, 4 dari 5 SPBU berhasil menerapkan sistem ABC dan ABM. Nah, hal tersebut dapat dijadikan sebuah validasi untuk menerapkan sistem ABC dan ABM untuk seluruh SPBU yang ada di provinsi. Nah, untuk selanjutnya ada merupakan berkelanjutan, di mana setelah kita melakukan implementasi, evaluasi, dan validasi, tentunya kita akan melakukan berlanjutan atau konsisten gitu kan. Jadi kayak kita nerapin ini secara memberikan bukti bahwa kayak, oh sampel ini nih 4 aja berhasil gitu menerapkan. Oh ya udah kita akan berusaha menerapkan ke seluruh SPBU yang ada di provinsi tersebut gitu. Nah, kenapa kita harus, tapi sayangnya akan sayang 4 step sebelumnya jika sistem ini tuh tidak ada berkelanjutan atau bisa dibilang inkonsisten gitu. Nah, untuk kesimpulan, saya ingin mereka ulang dari pendahuluan hingga step kelima tadi. Untuk teman saya, bisa tolong mengundurkan slide-nya ke yang paling awal di pendahuluan. Nah, untuk di pendahuluan tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, di kasus ini ada konteks, implementasi, dan hasil. Dengan bahasa yang lebih sederhananya, ada input, ada proses, dan ada output. Input apa yang didapatkan oleh Pertamina? Inputnya masalah. Memang tidak lazim mendapatkan input masalah, tapi ketika kita mendapatkan input masalah, prosesnya itu ya solusinya, solusi agar masalah itu bisa menjadi output, di mana outputnya itu adalah keberhasilan. Nah, di sini inputnya masalah, prosesnya adalah menggunakan ABC dan ABM sebagai proses solusinya, dan hasilnya adalah keberhasilan itu, atau outputnya adalah keberhasilan tersebut sendiri. Next. Nah, di step 1 tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, memecah biaya overhead menjadi aktivitas yang terukur. Di sini kelompok kami itu berdiskusi dan membuahkan hasil bahwa Pertamina ini ada biaya-biaya yang terlewat atau biaya-biaya yang tadinya menjadi biaya overhead, dan sebenarnya biaya overhead itu bisa menjadi biaya variabel atau biaya yang bisa terukur dengan jelas. Lalu untuk step kedua, masih sedikit mirip dengan step pertama tadi. Kalau yang step 2 ini menggunakan satu kasus yang lebih konkret lagi. Untuk step yang ketiga, di sini setelah dua step ABC itu sudah dilaksanakan, ada ABM, yaitu setelah tadi ABC itu lebih ke kita tuh mencari tahu
biaya apa atau costing apa yang miss dan kita mencari itu dan bagaimana solusinya. Nah, untuk ABM tersendiri ini sebenarnya biayanya sudah ada, tapi keputusannya itu belum efisiensi, belum belum efektif. Jadi ABM ini berfungsi untuk mencari keputusan yang tanda kutip belum sempurna untuk terukur, sehingga keputusan itu bisa terukur dan sempurna. Begitu. Untuk step keempat, di sini ada langkah konkret yang dimana setelah ABC dan ABM diterapkan, ada langkah-langkah yang lebih konkret lagi seperti tadi NVA ke VA atau non value added ke value added dan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Dan untuk step yang terakhir tadi adalah pelaksanaannya di mana proses untuk perencanaannya pun tidak kalah pentingnya dengan proses pelaksanaannya. Seperti itu. Dan kesimpulannya dari saya sudah berakhir dan mungkin sekian saya dari saya juga dari kelompok 1 untuk tugas ini. Terima kasih, sampai jumpa.